Jadi kalau di dalam diri kita ada malaikat, kita sadar daya kuat itu milik Tuhan, untuk Tuhan, bergerak untuk Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kita menjalankan perintah Tuhan, sadar diri, tahu Tuhannya, tahu cara menuju kepada Tuhan, tahu metodenya Tuhan, tahu bertanya bagaimana cara supaya tetap di dalam Tuhan. Kita itu karena kehidupan saat ini itu semuanya serba simbolik teman-teman, semuanya serba retorika, nggak dibangun bagaimana membentuk karakter yang membumi, nggak dibangun. Saiki kan mulut nabi, ya sing akeh ya mung maulutan, maulutan ki apa to maksude maulutan ki? Cangkeman. Jadi maulud Nabi itu kemudian bertransformasi menjadi basa Jawa. Mulutan, cangkeman, mangan, ya gitu loh, acara mangan. Mulutan. Gak membumi. Coba kalau kowe nggawe acara PHBI, peringatan hari besar Islam atau agama atau apapun, ora enek ambengi, ora enek berkate, gelem budal. Wes lah bel gedes. Gak membumi. Acara sedekahan. Iya ta? Nek disoke acara sedekahan, mangan. Acara ndonga kanggo wong anu mangan. Ya memang mangan tuh menyertai kadang kan seringnya dadi intine. Oke, ya nggak salah sih, tapi kadang kan orientasinya kan ke sana. Kembali bagaimana kita memproses sebuah kesadaran. Kita sudah saatnya untuk berani bertanya. Kita sudah saatnya untuk bertanya tentang kesadaran ini. Apakah belum cukup sistem yang saat ini yang telah banyak dengan menggunakan sistem label, sistem stiker, sistem yang hanya formalitas, ternyata tidak memiliki dampak yang cukup untuk membangun karakter dan kepribadian. Apa iya kita mengulang hal-hal semacam ini? Kadang justru acara-acara itu untuk menutupi keculasan, kebohongan, kecurangan. Dan yang banyak begitu teman-teman, faktanya, realitanya kan begitu. Karena untuk membangun kesadaran itu kalau kita mengacu kepada dawuh, itu harus ada ikatan bersaksi. Wa dzkuru nikmatallah, harus ada ikatan bersaksi, nggak bisa ditawar ya. Artinya ya kan mengenal wa mitsaqahul ladzi wathaqakum bih id qultum sami'na wa ata'na. Itu kuncinya. Bangunan kesadaran yang terikat dalam bersaksi sehingga ditunjukkan jati dirimu dan ditunjukkan keberadaan Tuhanmu, sehingga kamu akan menyatakan kalimat sami'na wa ata'na.
Kamu patuh dan tunduk serta taatnya itu karena kamu mengenal siapa Tuhanmu, mengenal dirimu, dan mengenal siapa yang menunjukkan keberadaan dirimu dan keberadaan Tuhanmu itu. Gitu di balik makna ayat itu. Baru orang akan terjadi yaumul sa'ah, baru berarti lisa'ah, baru orang itu akan bangkit kesadarannya. Wa innahu, sungguh saat seseorang itu mengenal keberadaan Tuhannya sehingga dia ada kehadiran, menjadi orang yang hadir, maka dia yang memiliki kemungkinan untuk orang yang dibangkitkan. Jadi yang dibangkitkan itu mereka yang mengenal Tuhan. Kalau kita mengacu kepada ayat ini, wong sakmene kae iki pemahamannya nek ndek nggone Pak Modin, gimana kayak Pak Modin toh? Kira ya kayak Pak Modin. Kemudian kalau wong mati dikubur, dipendem, kemudian kan nunggu di alam kubur untuk dibangkitkan. Tapi kalau melihat ayat, sing dibangkitkan itu orang yang mengenal dirinya. Nek nggak mengenal dirinya nggak dibangkitkan. Ya berarti ya turu terus dia kan. Wong yang wa innahu la'isah, hanya sungguh jika mengenal dia sehingga ada kehadiran, itu diperuntukkan bagi mereka bangkit itu karena dia memiliki ilmu untuk bangkit, ilmu mengenal diri, kesadaran sebagai hamba. Dan itu tidak boleh ragu. Jadi saat durungnya mati wis artinya sudah di dalam kepastian. Saat durungnya mati wis duwe ilmu yang dia tuh menjadi orang yang sadar. Wis ngerti begitu loh. Duwe ilmu ini karena sadar mengenal Tuhan, sadar mengenal diri, sadar mengenal tentang hakikat dunia, sadar mengenal tentang hakikat akhirat. Itu sadar, itu yang bangkit. Kalau seandainya ngomong ditranslate ke pengertian transformasi mati, tapi sesungguhnya ayat ini digunakan untuk saat ini, kondisi ya saat ini. Akhirat karo donya ki bedane mung raga tok, ragane ilang wis akhirat gitu aja. Wis. Pertanyaan kubur itu nggak enek teman-teman, sing pengertian selama ini ora enek kuwi. Ora Gusti Allah nggak repot gawe panitia kuburan, panitia kebangkitan. Ndak begitu. Allah tuh maha perso, Allah tuh maha kuasa, Allah tuh maha perso, maha tahu. Aku mengerti bahasa Indonesia maha persa. Allah tuh maha tahu. Mung nek perkara jenengmu sapa, Gusti Allah itu tahu. Terus kowe mati mbok sangka Gusti Allah itu enggak tahu kowe iki sapa, jenengmu sapa, ngongkon malaikat mungkar nakir kek enek wong mati takokno ke jenenge sapa. Itu kebangetan loh teman-teman. Mbok aja kebangetan to kowe iki nek goblok nek Gusti Allah iki. Gusti Allah mbok goblok nek ugal-ugalan. Malaikat itu maknanya utusan. Kemudian
Dia diutus oleh Tuhan untuk bertanya namanya orang yang mati. Kemudian pada saat mati, sepertinya enek wong mati ke anggotane jamaah Jatayu ke anggotane wong Pomosda. Ketakok ono, kok misteri no orangnya. Kamu datangi, takono ya sapa jenenge. Kamu jangan mengira kemudian Tuhan itu enggak tahu jenengmu. Jenengmu mbok gonta-ganti. Tetap terdeteksi. Amerika nggawi pesawat siluman, sekarang Cina yang gawe pesawat siluman, nggak kedeteksi karo radar, tapi rekor Gusti Allah, aja mikir nggawe menungso siluman. Tetap kedeteksi. Walaupun terbang di bawah, tetap kedeteksi. Kita kadang nggak sadar kan kita tuh jangan benar-benar melecehkan Tuhan, ugal-ugalan. Sapa jenengmu, sapa pangeranmu, apa agamamu. Yang malaikat itu jelas utusannya Tuhan, yang butuh data itu Tuhan. Kan gitu. Sepertinya Tuhan nggak tahu algoritma, kebangetan kalian. Sistem kerja algoritma dikira penemuannya menungso. Enggak, algoritma itu sudah ada sistem semesta. Manusia itu kan kemudian memanfaatkan metode itu. Ya, tuh. Kalau kita berbicara tentang kembali kepada kesadaran, nanti kita berbicara mungkar nangkir, kita lanjutkan di bahasan ngomong malaikat. Sekaligus ini membuka sebuah mungkin wawasan, akan tetapi semoga ini akan memberikan sebuah pikukuh, memberikan sebuah pengertian, dan ini untuk memberikan stimulus atau merangsang kesadaran, merangsang pemahaman, dan supaya kita juga tidak lagi berpikir mentah. Pada saat kamu tuh memakan sesuatu tanpa dikunyah, itu proses di perut itu berat dan itu mudah menjadikan masuk angin, berdedek di weteng, maka harus diproses. Untumu itu enek gunane gitu loh, gunakan untuk mengunyah. Kadang kita tuh tidak dikunyah sehingga membaca sesuatu itu mentah-mentah apa adanya. Akeh penyakit. Selaginya sesuatu yang lahir itu baik, itu pun seringnya juga disertainya kelahiran yang buruk. Pada saat Imam Mahdi lahir itu disertainya energi negatif yang disebut Dajjal. Maka saat Imam Mahdi itu turun, itu juga sekaligus lahirnya Dajjal. Sampai pada saat zaman ajali dulu begitu. Saat semesta ini dilahirkan di awal sekitar 7 miliar yang tahun yang lalu, kemudian dibaca oleh ilmuwan, Dajjalnya adalah black hole. Saat kamu itu lahir, kamu juga disertai energi negatif yang kemudian disebut sebagai kakang kawa adi ari-ari, yang oleh para dukun
diubur-rampe sedemikian rupa, kemudian dipendem dengan berbagai cara supaya energi negatifnya tidak mempengaruhi si jabang bayi. Saya tidak ngomong terlepas benar atau enggak, karena setiap kelahiran itu adalah ada kegelapan di samping keinginan kita baik gitu. Saat kamu itu membuat sebuah senjata, atau kamu itu membuat pupuk, atau kamu itu membuat sebuah produksi, yang produksi ini akan kamu gunakan untuk kesuburan tanah, untuk makanan hewan, itu juga ada produk kotorannya yang disebut dengan sampah, yang jika ini dibuang sembarangan, sampah ini akan menjadi energi negatif dan dia menjadi penyakit kehidupan. Kamu membutuhkan kipas angin, kamu membutuhkan kulkas, tapi produksi kulkas yang menggunakan logam dengan berbagai raw material, pada saat di pabrik di sana juga banyak muncul sampah. Jika tidak dikelola dengan cara-cara yang baik, maka akan memunculkan kotoran, memunculkan dajal-dajalnya. Saat kamu tuh ingin membutuhkan HS2, HS24, asam sulfat yang sangat dibutuhkan untuk terjadi antikorosi, oksidasi, akan tetapi akan muncul sebuah proses korosinitas yang terjadi yang akan merusak kehidupan. Dajalnya muncul, selalu begitu. Apakah black hole sebenarnya ada? Saya nggak bahas ini deh. Akan tetapi proses-proses itu terjadi seperti itu. Tetap ada sampahnya. Pada saat penciptaan alam, ciptaan manusia, penciptaan semesta, galaksi dengan berbagai bintang-bintangnya, meteornya dan galaksinya, yang ditata untuk memberikan kehidupan, untuk terjadinya sebuah keseimbangan, keselarasan, keteraturan dengan presisi yang luar biasa. Jarak antara bumi dengan bulan dalam perputarannya bagaimana tidak sekedar tidak tabrakan, tapi memberikan dampak kehidupan yang baik, akan memberikan suatu tentang bagaimana atmosfer itu terus tidak habis dan seterusnya dan sebagainya dalam sebuah sistem tata surya. Tapi juga muncul kotorannya, batu yang berseliweran, yang tidak beraturan, yang disebut sebagai kosmik bebas atau kosmik broken, kosmik yang terbuang, yang menjadi batu-batu meteor yang seliweran di langit. Itu dulu kan kotoran-kotoran dari penataan Jupiter, penataan galaksi, kan gitu. Kemudian black hole. Itu memberi pembelajaran bagi kita. Wong kowe maem sing bebutuh niki sego, nyatane lho ya enek sesuatu sing kudu dibuang, tetep enek dajale kan, enek taine gitu loh. Saya kembali. Jadi malaikat itu dari
Malaikat itu jamak dari kata mimlak, mimlan, kaf, malak, malaka. Maknanya adalah utusan. Malaikat itu maknanya utusan dalam pengertian malaikat itu adalah fungsi dan tugas yang berkaitan dengan risalah. Fungsi dan tugas yang berkaitan dengan risalah membentuk jiwa, atau dengan kata lain malaikat itu adalah panggilan jiwa. Ada risalah, kemudian ada rasul, satu akar kata. Ada malaikat, kemudian ada malak, satu akar kata. Setiap dari diri itu ada malaikat, setiap dari diri itu ada risalah, setiap dari diri itu ada fungsi dan tugas yang harus diemban oleh jiwanya masing-masing, sehingga kamu disebut, sehingga kita ini disebut membawa kebenaran, sehingga kita disebut untuk dapat memenuhi panggilan jiwa. Maha Rahman Rahimnya Tuhan, maha adilnya Tuhan. Keberadaannya Rasul itu menghidupkan malaikat di dalam dirimu. Tugasnya para Rasul dengan risalah kerasulan itu adalah menghidupkan jiwamu supaya dirimu, jiwamu itu dapat menyalakan kebenaran dan membawa kebenaran itu untuk menyinari dirimu dan lingkunganmu. Dalam sebuah pola, sistem, mekanisme tatanan hidupmu, caramu berpikir, caramu berbicara, caramu melihat, caramu berbuat, di dalam sebuah pola sistem kemalaikatan. Jadi malaikat itu adalah masalah fungsi, bukan dalam pengertian perwujudan subjektivitas malaikat Jibril, malaikat Malik, malaikat Mikael, dan seterusnya. Jadi malaikat itu adalah merupakan panggilan jiwa murni yang bersifat ruhiyahmu, yang membentuk jiwa kehidupanmu. Jika kita itu sadar di dalam diri kita itu adalah untuk memenuhi panggilan jiwa terdalam, ini dihidupkan oleh risalah kerasulan, maka kamu akan peka terhadap panggilan jiwamu, terhadap kebenaranmu. Kapan kita tegas, kapan kita fleksibel, kapan kita harus mengendalikan diri supaya tidak dikendalikan emosi, yang gitu, dan seterusnya, yang dapat merusak, meruntuhkan tentang kesadaran, meruntuhkan tentang jiwa sehingga menjadi keropos, menjadi lemah, menjadi jatuh, menjadi terpuruk. Karena saat kita memahami malaikat itu adalah di luar diri, jalan malaikat berterbangan, terus nganggo ral, nganggo lar, kayak jaran. Selama ini kan malaikat itu kan manusia bersayap utawa kuda bersayap, yang di luar diri, bagian pembagi rezeki, adum, mungkin ya caranya ngidah-ngidur, ngentat-ngentut. Nah, udan berarti uyuwe. Jadi orang yang kenapa dikatakan bersujud kepada malaikat itu, bersujud saat diperintah sujud kepada Adam. Jadi orang yang, atau katakanlah malaikat
dalam fungsi dan tugas itu adalah mereka ini sadar, malaikat itu sadar bahwa segala sumber kehidupan, terwujudnya keselarasan, keharmonisan itu adalah energi Tuhan. Di semesta ini daya kuatnya ada energi Tuhan. Jadi kalau dalam diri kita ada malaikat, kita sadar daya kuat itu milik Tuhan, untuk Tuhan, bergerak untuk Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kita menjalankan perintah Tuhan, sadar diri, tahu Tuhannya, tahu cara menuju kepada Tuhan, tahu metodenya Tuhan, tahu bertanya bagaimana cara supaya tetap di dalam Tuhan. Jadi tegasnya itu malaikat itu perilaku, kepatuhan, ketundukan dan ketaatan sakmina wa atokna karena mengenal faktanya memang begitu. Faktanya, oh ini Tuhanku, ini diriku, asalku dari Tuhan. Itu dikenali dalam sebuah ikatan bersaksi, dalam ikatan musyahidan bersaksi, mubasyiron mengenal hakikat, tahu hakikat sehingga bergerak di atas hakikat, dan nadhiron sadar, terbimbing, dibimbing, diarahkan menuju kepada Tuhan. Itu sebuah malaikat. Ada satu kalimat begini, walaqad khalaqna tsumma sawwar. Ini kan sering diungkap oleh para dai ya. Sesungguhnya kami menciptakan kamu, dalam kurung Adam, katakanlah demikian. Sebenarnya sih kapitnya itu walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Artinya bahwa sungguh kami telah menciptakan kamu, lalu kami bentuk tubuhmu. Kita bahasa bebas saja deh. Allah menjadikan seseorang untuk menjadi khalifah wakil Allah di muka bumi itu dengan maksud supaya manusia itu mengenal Tuhannya, mengenal jalan pulang kembali kepada Tuhannya, supaya manusia mengenal jati dirinya, supaya orang itu dapat tahu diri, supaya dapat mengelola kehidupan dunia karena tahu hakikat dunia, supaya manusia itu dapat kembali kepada akhirat. Untuk mengenal akhirat, maka ditunjukkan alamat akhirat itu keberadaan Rasul. Maka Rasul diutus itu selalu disertai risalah satu, risalah Rasul namanya. Kedua, disertai bilhuda, disertai cahaya. Kedua, disertai cahaya. Kemudian yang ketiga, para rasul dengan risalahnya itu diutus, itu adalah bilhaq, disertai adanya sebuah kepastian tentang kebenaran al-haq. Mungkin kalau di dalam bahasa dunianya itu akan ada bukti
bukti bahwa dia itu Rasul itu apa begitu. Walaupun ini tidak membutuhkan pengakuan dan validasi dari orang lain. Nabi Muhammad apa sih buktinya? Bukan sekedar tanda-tanda fisik. Dia punya guru, tandanya apa? Ada stempel. Biasanya stempelnya apa? Besa pusaka. Stempelnya inilah zikir. Stempelnya inilah mubasyiron. Stempelnya inilah nadhiron. Pasti nggak bisa dibantah. Zikir itu adalah sebagai stempel. Pasti Nabi Allah karena Maha Rahman Rahimnya, maka disertakan kehadiran para rasul itu risalah kerasulan. Karena fungsinya supaya tadi itu mengenal Tuhan, mengenal diri dan seterusnya. Itu. Jadi nggak bisa kemudian kita mencari-cari sendiri, beli baju-baju sendiri, dimirip-miripin, kemudian kita merasa juga sebagai pewaris. Nggak bisa. Maka kemudian bersujudlah kamu kepada Adam. Adam dalam pengertian fitrah, karena keberadaan Rasul, berada di balik keberadaan Rasul itu ada risalah. Di balik risalah Rasul itu ada penjelasan tentang makna Adam, makna fitrah, makna inti kehidupan, makna inti hakikat fitrah manusia. Yang asal fitrah manusia dari fitrahnya Allah. Yang makna fitrah adalah bagian dari Tuhan. Maka dikatakan faqim wajhaka lidini hanifah fitratallahu lati fatoronas alaya. Jadi mana Adam itu adalah ada percikan, ada bagian Tuhan yang Adam itu bagian dari percikan Tuhan, ada energi Tuhan. Para malaikat semuanya bersujud karena ditunjukkan cara bagaimana menyalakan dadanya supaya dapat memperoleh terang cahaya kehidupan itu. Jadi malaikat itu ada di dalam dirimu sendiri-sendiri, itu adalah bagian dari sebuah panggilan jiwa. Itu dihidupkan oleh keberadaan Rasul melalui risalah kerasulan. Maknanya sama-sama utusan. Karena setiap diri itu ada utusan. Setiap diri punya ruh itu dari Tuhan. Sehingga setiap dari diri kamu itu ada sifat-sifat ketuhanan, ada cuplikan Tuhan, ada fitrah Tuhan di dalam dirimu. Kamu punya bisa bernafas, bisa melihat karena ada keberadaan Tuhan, ada energi Tuhan. Sehingga seharusnya vibrasinya, getarannya, frekuensi Tuhan. Makanya itu kemudian muncullah sebuah kalimat malaikat. Kalau kamu percaya iman kepada malaikat Jibril sebagai contoh, berarti kamu sadar sebagai hamba Tuhan. Jiwamu itu jika kamu percaya kepada malaikat Jibril, itu bukan sekedar percaya karena makna iman kepada malaikat Allah, iman kepada malaikatnya Allah. Yang harus digarisbawahi itu ada nya, malaikatihi, bukan iman kepada malaikat, bukan iman kepada malaikatnya.
Malaikatnya Gusti Allah, malaikatnya Tuhan. Jika di dalam dirimu itu ada Jibril, maka kamu akan mencari kebenaran, menerima kebenaran, penjelasan tentang kebenaran. Itu akan kamu tangkap dengan hati yang terbuka, hati lapang dada. Yang digunakan menangkap adalah ruh, bukan otak, nafsu, dan ego. Jadi ciri kalau di dalam jiwamu itu ada Jibril, ya berarti kamu akan mencari kebenaran tentang nasihat kebenaran itu. Kamu itu dodo, tapi kalau kamu diberi dinasihati oleh orang tua, dinasihati tentang kebaikan, kowe iso po ngandani aku, ngerti po? Aku no. Nah, itu energi iblis gitu loh. Jadi kroso, di energi malaikat apa energi iblis itu awak dewi rasa dituding. Walaupun tidak didetail nih secara psikologi seperti apa, secara pemikiran seperti apa, tapi pada dasarnya bahwa kalau kita ada energi malaikat Jibril, maka kebingungan kehidupan itu yang kita alami, kita akan mencari kebenaran, menerima nasihat kebenaran. Nek dinasihati waspodo, tidak dikendalikan oleh ego. Kalau di dalam dirimu itu ada energi Mikael, nah ego gak energi Mikael, wis turu males ngelok, nah itu gak energi Mikael kuwi. Aku wis usaha kok panggah bangkrut, kira-kira gak energi Mikael. Mikael ika andum rezeki. Energi Mikael. Kesalahan kita memahami bahwa dikira itu rezeki itu sesuai perspektif kita, itu kan biasanya kan duit. Padahal sesungguhnya yang dikatakan bahwa seseorang itu untuk difahami secara utuh bahwa kalau di dalam diri kita tuh ada kesadaran Mikael, adanya keberlimpahan, itu ketercukupan, ikhtiar usaha yang dilakukan itu untuk membangun sebuah kesadaran. Apapun yang dilakukan adalah sebuah proses kembali kepada Tuhan, sulit juga bagian dari ujian, dan itu untuk menempa, menguatkan mental kita, mental kamu. Jadi kalau kita bakat ada energi Mikael, kesulitan yang kita terima itu akan menjadi sadar. Itu cara Tuhan menempa kita untuk menjadi orang yang lebih sabar, agar mungkin kalau ini dapat rezeki justru kamu terperosok. Sombong mungkin, arogan mungkin, pamer mungkin, kan gitu. Itu. Jadi malaikat itu begitu. Malaikat Israfil juga sama. Malaikat Israfil itu dikenal sebagai pencabut nyawa. Jadi kita selama ini memahami tukang nyabut nyawa kan gitu ya. Sesederhana itu.